Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan. Ini kembali lagi di dalam topik kita ya. Momen tadi apa? Idul Adha ya gitu. Supaya menjadi teman di alam barzakh nanti ya. Aman ya, alhamdulillah nih buat nih sinyal ya tadi terhenti karena memori ya. Bayang tadi eren-erenan wae gitunya. Baik. Oke, kita buka surah Hud ayat 56 ya. Sudah dicek surahnya. Allah Ta'ala firman, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Sebentar coba nih di ini lagi Pak, tethering-nya. Enggak apa-apa, Pak. Nah, sok. Ya tenang aja, saya alhamdulillah nih kuotanya bukan saya beli sendiri, ini dari jamaah. Soalnya aja tenang aja, Pak. Insyaallah nih ya. Ada lagi ya. Maka yang belum nih, yang belum dapat nih surah Hud, Hud ayat 56. Dah, kita ulang lagi ya. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas bumi melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Nah itu ayatnya bisa dibaca nanti dikaji surah Hud ayat 56 sambil baca sambil murojaah gitu ya. Terus juga pahami artinya ya, bukan hanya baca saja gitu ya. Pengartos naon artos dari atau apa arti dari surah Hud ini ya. Nah ini tentunya Al-Quran itu kalau jadi pedoman ya harus mengerti lah gitu ya gitu. Gimana kita mau mengamalkan kalau kita tidak mengerti ya. Nah, itu ya. Gimana kita mau beramal kalau kita nggak ngerti ya, mau asal-asalan gitu ya. Gitu. Tadi MC menyampaikan katanya hati-hati can aliran baru eta aliran si Kiai Kiai nanti Jawa nu ngaku sebagai nabi baru cenah gitu lah nya. Anu neraka nan tos disinggahi cenah anu disinggahi non sana sudah mampir lah gitu atau sudah mampir ke neraka gitu nya. Nah teh kenaon Pak? Tidak dasari dengan ilmu gitu ya gitu. Makanya itu kan ya seolah-olah buat wahyu yang baru gitulah gitu ya. Ya. Terus juga seolah-olah dia dengan apa mengaku-ngaku tuh ya, ngaku-ngaku hatinya itu sudah bersih, bagaimanalah tidak punya dosa si kiai katanya gitu. Kesapalah dia di YouTube-nya
tadi terus dia ku MC-nya gitu, hati-hati cenah ti aliran eta gitu nya. Hati-hati ti aliran itu ya gitu. Ya itu dah karena dia bisa jadi juga gitu ya. Sok nu belajar bahasa Arab nu teu apal gitu nya. Tuh makoli inna makoli gitu punten. Tanya gitu. Gitu. Nu diajar bahasa Arab teu apal gitu. Kemudian itu diajar gitu nya. Liar gitu itu nama gitu nya. Nah, eta. Ya hati-hatilah gitu nya. Dari perkembangan yang zaman sekarang ini Masya Allah ya. Maka ini harus diperhatikan ayat-ayat Al-Quran ya yang senantiasa menjadi tuntunan kita. Kembali lagi dalam pelajaran surah Hud ayat 56 ya, kandungannya ini bisa dibaca. Saya hanya paling dari surah Hud ini ambil satu saja ya, yakni tafsir Al-Muyassar ya, yang gampang aja ya. Nah, di jalan lain juga ya, saya juga mengambil ini ya, sedikit nih ya. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Ya. Jadi ini ungkapan seseorang bertawakal kepada Allah ya. Siapa Allah? Robku dan Rob kalian. Apa itu Rob? Kita selalu mengucapkan ini Tuhan kami. Tuhan, Tuhan teh naon ya? Tuhan teh bahasa serapan sebenarnya ya, bahasa serapan dari ya dari yang lain sebenarnya mah. Ya, yang kalau dari Islamnya Rob, dia Rob ya. Apa itu artinya Rob? Rob itu kalau dalam beberapa kajian Asmaul Husna itu ya ada tiga, ada Al Khaliq, eh, terus Malik, terus Mudabbir. Nah itu tiga itu ya. Pencipta ya, yang menguasai dan memelihara. Nah itu arti Rob ya itu. Sok dibaca nanti di pelajaran tauhid tuh ada tiga ya Rob itu. Jadi kalau kita ucapkan ini Tuhan ya kayaklah gitu. Tapi harus dipahami apa itu Rob yang sebenarnya gitu ya. Dan kalau kita memahami arti Rob yang sebenarnya niscaya ya dari satu nama itu, satu nama Rob ya, gitu. Allah yang mengurusi kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin kita ditelantarkan gitu ya. Saat ini mungkin kalau di antara kita ya itu sedang mengalami kesulitan, jangan merasa yang paling susah ya, gitu. Dan juga jangan merasa ditelantarkan oleh Allah, gitu ya. Karena Allah sebenarnya bisa jadi ya menaikkan derajat kita. Kan sudah dibahas kan kemarin ya, ujian itu menaikkan derajat kita ya. Mudah-mudahan ya gitu. So mudah-mudahan ya, walaupunnya hese ongkos gitulah ke mana-mana gitunya. Ya kebayang saya udah kumahanya gitu. Apa yang terjadi saat ini gitu ya. Ya ini tentunya ujian untuk semoga menaikkan derajat kita. Jangan banyak kita mengeluh soal ekonomi. Ekonomi udah ecek-ecek lah. Bagi Allah mah ekonomi mah tayanan naunan gitulah gitu. Ya. Pernikahan bukan soal ekonomi, Pak. Punten. Ya masalah klasikal ya sok itunya ekonomi ke kumaha kebutuhan si dede atau kumahan kebutuhan ibuna kumaha liar pikiran gitu mah Pak, liar ya. Udah kita mah serahkan pada Allah. Allah yang rezekian mahnya itu. Da cek dokter kieu cek dokter itunya eta mah penilaian dokter lain penilaian Allah gitunya punten ya. Sanes saya ya ka dokternya sanesnya. Ya dokter mah alus target. Dokter kan sebelum jadi dokter itu kan disumpah itunya. Saya baca itu ya. Saya baca ini beberapa ilmu itu ya. Kedokteran tuh ya. Sebelum jadi dokter itu mereka disumpah makanya ya gitu.
gitu. Hanya tentunya jangan sampai ketika hal itu jadi mengurangi kita dalam penyerahan diri atau totalitas kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian saya khutbah cerita tentang apa itu? Tentang totalitas kepada Allah ya gitu. Dan itu sekarang bagaimana kita mau totalitas? Ya. Pikiran kita sudah teralihkan kebutuhan sana kemari ya sama gitu ya. Butuh dunia, semua juga butuh dunia ya gitu. Dia tahu kan asal dunia itu bagaimana Pak? Asal dunia terlaknat Pak dunia teh Pak. Nah di pelarian Pak. Jawab butuh teh gitunya. Jawab butuh teh gitu dunia di pelarian ya. Nah kalau kita ingat Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang mengawasi kita. Kita ingat saja satu asmanya, satu namanya, itu tenang hati kita, tidak ada namanya kacau ya gitu. Jangan sampai jadi kacau ya gitu. Ya kalau khawatir secara manusiawi ya terkadang gitu ya gitu. Tapi jangan sampai jadi kacau hanya karena musibah yang kita hadapi. Ya. Jangan jadi kacau. Terkadang orang dikala sulit seperti itu, sulit memegang yang namanya akidah, itu sulit. Ya. Ini yang jadi pelajaran buat kita. Kalau kita mengaku Allah sebagai apa? Rob. Ya. Kemudian juga kata Allah apa? Ma min dabatin. Allah itu apa? Pemilik segala sesuatu ya. Gitu. Yang mengendalikan urusan di dalamnya. Dabat itu apa? Makhluk terkecil ya, makhluk yang melata, makhluk yang dabah itu ya. Ya semenel-menel gitulah gitu. Ya semenel-menel lah gitunya. Gitu. Sudah dijamin. Ya makhluk nominal weh gitunya. Yang kecil saja sudah dijamin rezekinya, apalagi kita. Nah, kita mah kadang selalu mengeluh tentang ekonomi. Ekonomi. Tapi jarang sekali kita mengeluh tentang ibadah kita. Ya kita, aduh Masya Allah. Ya. Ini momen, ini udah Idul Adha, Idul Fitri. Ya Pak, Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Sudah bolak-balik kita hari raya, coba tingkatkan ibadah kita ya. Tidak hanya momennya ketika Ramadan itu rajin, jelang Idul Adha juga kita rajin tentunya karena momen 10 hari awal Zulhijjah itu teh ya gitu. Karena geus parem deui gitu ya, parem deui gitu. Hingga ya teman biasa lah gitu di saya mahnya. Adzan duhur jam berapa Pak? 5.3 nya. 5.3. Saya mah jam 12 Pak. Jam 12. Tapi jam 12 lebih 5 adzan harganya gitu. Gitu. Jam 12 lebih 5. Can adzan kene gitu nya. Ah, ini penurunan Pak. Penurunan nih jam 12 lebih 5 nya gitu. Yang baru istirahat mah kan seperti saya baru istirahat gitu ya. Selesai tugas ya gitu. Ya namanya adzan kan nih. Ya, orang lain sudah apa sudah adzan duluan tuh ya masjid dekat saya ya emang masjidnya selalu tepat waktunya alhamdulillah gitu ya gitu di muhajirin banyak itu sangat disayangkan tuh ya so, padahal kita mengakui Allah pemilik segala sesuatu yang mengendalikan seluruh urusan kita. Nah mintanya kepada siapa? Apakah masih dengan urusan kita tuh ya? Atau kita masih sibuk tuh ya? Ya kalau urusannya memang mendadak ya kadang ada mudorotnya ketika ditinggalkan karena darurat dan sebagainya ya itu nggak masalah gitu ya tapi kalau waktunya lapang terkadang itu susah gitu ya gitu. Ya untuk ya padahal siasati akali gitu ya gitu ya yang namanya juga mengurus pekerjaan jangankan di keluarga jangankan juga di
di apa pekerjaan dan sebagainya, itu pasti berat lah gitu. Tapi tetap ketika kita menomorsatukan Allah, Allah bisa, dan Allah akan senantiasa mendahului kepentingan kita, urusan kita. Gitu ya. Terkadang karena kita lambat, ya kita wajar lah. Kita saat ini susah gitu ya gitu. Berat ini ya gitu. Nah itu. Masya Allah ya. Ya di dalam tafsir jalan lain dikatakan juga, atau di apa itu teh As-Sa'di ya. Huruf min di sini adalah zaidah ya. Suatu binatang makhluk yang melata di bumi, melainkan dialah yang sudah megang ubun-ubunnya ya, sudah ini dipegang ubun-ubunnya itu. Artinya dialah yang menguasai dan memaksakannya. Ya. Maka tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan tidak pula mudarat melainkan seizinnya. Ya. Gitu. Jadi kita bisa hadir di sini juga itu adalah izin Allah. Kita bisa memberi itu adalah izin Allah. Kita bisa berbuat baik itu adalah izin Allah. Kemudian apa yang saya sampaikan? Janganlah merasa hebat, merasa karena diri kita, karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Enggak. Tidak ada yang demikian, Pak. Kalau Allah menghendaki tidak melalui kita, tidak akan terjadi. Ya. Kalau Allah menghendaki tidak melalui kita, tidak akan terjadi. Ya, sorry ya, itunya. Tapi kalau Allah menghendaki, yaitu pertolongan Allah, izin dari Allah melalui kita. Kita sebagai wasilah, bukan hakikat. Ya. Itu kadang ya jadi, itu ya. Terlalu istilahnya mengagungkan diri kita. Masya Allah nih ya. Padahal nggak ada apa-apanya diri kita ini ya. Allah yang menguasai kita. Allah yang memaksakan kita. Kita tidak akan bisa memberikan manfaat atau memberi mudarat juga tidak akan bisa. Kecuali dengan si izinnya. Bakteri atau apa itu ya, virus atau tentunya gitu. Dia tidak akan memberikan mudarat kalau Allah tidak mengizinkannya. Itu bakteri itunya, nuletik gitu gitu. Ya apalagi orang tuh ya gitu. Nah ini disebutkan juga dalam ayat ini lafal an-nasyah secara khusus ya. Apa itu? Ubun-ubun. Ubun teh ya, ubun-ubun. Karena seseorang yang dipegang ubun-ubunnya berarti sangat hina. Masya Allah. Ini menggambarkan hinanya makhluk dibandingkan dengan Allah. Ya. Akhidum binasyatiha. Allah yang memegang ubun-ubun kita. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Itu jalan yang benar dan adil. Dari tafsir Al-Muyassar disebutkan maka tidak akan ada sesuatu pun yang akan menimpaku kecuali dengan ketetapannya. Semua sudah ditetapkan ya gitu. Sudah ada takdirnya. Sudah keputusan Allah yang Maha memutuskan segala sesuatu dan pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Ya. Hakikatnya itu tidak ada yang goreng milik ya, Pak. Nggak ada yang goreng milik mah. Ini bahasa orang gitunya, bahasa orang mah goreng milik. Goreng milik mah nu, iya nu diazab teh goreng miliknya, goreng milik kata mah.
Tapi kalau goreng milik itu yang namanya rezeki emang belum waktunya, ya bukan goreng milik, emang belum waktunya aja gitu ya, bukan goreng milik kenal lain gitu ya. Udah emang bahasa orang gitu ya gitu. Ya nggak masalah, cuman dari situ kita harus pahami yang hakikatnya itu ya gitu. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah lah pemiliknya. Dia berada di bawah kekuasaannya dan kendalinya. Kekuasaan Allah dan kendali Allah ya gitu. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya maha adil, menetapkan syariat dan perintahnya. Dia akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Pasti sudah ada balasannya ya. Biasa nih makanu ya malun ya. Kan gitu. Masih di beberapa ayat juga nih disebutkan juga dalam surah Hud ya gitu. Bagaimana balasan tuh ya buat orang-orang yang beramal soleh. Itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita baca itu surah Hud ya, saya nih waktunya ini ya mau azan lagi ya. Jadi nanti saya utarakan kalau mau ini ayatnya ya. Saya tidak nge-save-nya walaupun ini nantilah ya kalau ada kesempatan yang lain, apalagi ini kan satu tema kan, biasanya kan dua tema ya gitu, nantilah apa sambil aja lah gitu ya gitu. Kita ya sangat fokus aja dulu satu tema lah gitu ya gitu. Kadang ya dua tema liar gitu kemana gitu ya. Nih kembali lagi, jadi sudah ada yang maha miliki dan Allah yang maha memiliki. Tidak ada sesuatu pun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah pemiliknya. Dan Allah itu di atas jalan yang lurus, maha adil, ketetapannya, syariatnya, perintahnya itu semuanya adil. Allah yang seluruhnya adalah maha adil. Dari segala sifatnya tiada kekurangan satupun. Ya, dia akan memberikan balasan pada orang yang baik atas tindakan kebaikannya, dan orang yang buruk atas kelakuan buruknya pasti akan diberikan balasan yang buruk pula. Maka tentunya sudah sepantasnya kita ini doa tawakal ya. Ini kita amalkan juga nih ya. Pagi dan sore hari ini gitu ya. Kita baca ya doa-doa tawakal tuh banyak di Al-Qur'an ya gitu. Sebenarnya banyak juga nanti yang belum saya bahas juga ya. Ini kan baru di surah Hud ya. Belum di surah Al-Mutahanah ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, nantilah ya kan nih kalau doa-doa dalam Al-Qur'an sudah ya mungkin sudah dibahasnya. Ya dikaji lagi lah gitu ya. Kalau ada yang kurang nanti ya kita pelajari sama-sama ya gitu. Paling karena mau azan nih sebentar lagi ya. Segitu aja dulu ya, nanti insyaallah buat ikhwatifilah juga nih yang senantiasa di Warosatul ya. Itu ada setiap malam juga saya di Warosatul ya, pada Isya. Cuman kemana agak telat karena HP teman servis ya gitu. Jadi jam 9 mulainya gitu ya.
Ya silahkan tuh bisa. Cuman itu mah tidak live jadi Warasatul mah ya. Tidak live tapi di apa? Di upload di Bincang Syiar Hijrah TV itu ya gitu. Terus silahkan ya. Dan itu sudah beberapa kali ya, ada 6 kali kalau nggak salah ya. Itu sudah diupload ya, bisa disimak saja untuk tambahan ilmu ya gitu. Tambahan ilmu, tambahan kebaikan buat kita. Semoga dengan tuntunan yang dipelajari oleh kita ini tentunya menambah semangat kita juga untuk terus beramal serta memperbaiki kehidupan kita dan juga semoga Allah menerima amal-amal kita semua ya dan juga memperbaiki sikap tawakal kita. Demikian untuk hari ini. Wa'afu minkum wa'afu fikum. Insyaallah nanti hari Senin kita dapat mengkaji lagi seperti biasa sebagaimana yang telah dijadwalkan. Wa'afu minkum wa'afu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina min ladunka wa min as-salih wa taqwa afaf. Sirrinya fiha mas fiha madi wa satasidan fi khair. Wal mutakallim kullu ma mata jabat kana ustaz. Sani ka wa anta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal asyi wal asri wa jumni wa bukhli. Aku bertindak. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.